Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Muda Bersuara, suara anak muda untuk Indonesia lebih baik. Bersama dengan saya Leror ya. Senang sekali di episode kali ini kita kedatangan dari narasumber yang berbeda nih teman-teman ya. Dan seperti biasa juga sebelum kita ngajak untuk kita ke podcast kita di kali ini, kita ngajak buat teman-teman di luar sana. Wahai anak-anak muda, hai bung, siapapun kalian yang ingin beraspirasi, silakan ini tempatnya. Dan kalian bisa kirimkan semua keluh kesah kalian melalui sosial media kita, khususnya Instagram kita ada di sini. Oke. Nah kali ini kita kedatangan nih ya seorang sociopreneurs ya dan juga seorang ibu. Ya, aduh. Ngomongin ibu, tapi ibu yang ini sih masih cantik banget ya. Dan sama anaknya dia datang ke sini. Itu anaknya itu seperti adiknya ya. Seorang sosiopreneur. Penasaran kan seperti apa? Yang mana dari seorang sosiopreneur, beliau sekarang terjun ke dunia politik loh. Penasaran kan seperti apa? Langsung aja tepuk tangan yang meriah dulu buat Ibu Soraya Hairani. Masya Allah. Mungkin gue akan manggil di sini biar lebih akrab lagi, ada Bu Oya. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu, agak lebih dekat dengan mic-nya. Oke, siap. Siap. Jangan takut-takut dengan mic Bu ya. Enggak, sebenarnya nggak takut. Cuma Oke. kalau di dalam sini tuh karena mudah bersuara, jadi kayak takut suara saya tuh lebih keras. Oke Bu ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah Bu, seorang sosiopreneur. Sebelum kita telusuk lebih dalam lagi nih, Ale pengen coba ngobrol-ngobrol sama Bu Oya nih Bu. Ibu sendiri orang mana sih Bu? Maksudnya secara asal orang tua? Kalau asal tuh nanti jadi lapar karena kayak gado-gado, campur-campur. Saya campur-campurnya gimana tuh? Ya jadi kalau dari bapak saya, sayangnya bapak saya itu ada keturunan Indianya, asli India kakek saya gitu. Oke. Terus nenek saya orang Sunda, Jawa Barat, Cirebon. Oke, Gitu. bener sih itu campur-campur Campur-campur sih. kan. Bener. Nah kalau dari Oke. mama saya itu Betawi Arab. Nah jadi campur-campur kan. Asli Bu ya. gitu. Ini secara patternnya aja, tapi dari campur-campur itu sendiri terlihat sih Bu. Terlihatnya itu kecantikannya ini benar-benar setuju, sepakat ya. Cantik banget ini. Ini padahal seorang ibu dengan 2 orang anak ya Bu ya. Iya, Dengan 2 alhamdulillah orang cukup. anak. Masya Allah Bu. Kalau ngomongin seputar dari latar belakang Bu Oya sendiri nih. Bu Oya seorang sosiopreneur. Maksudnya sosiopreneur itu apa sih Bu? Jadi maksudnya sociopreneur itu gini, jadi kita sebagai seorang pebisnis, tapi kita juga peduli sama isu-isu sosial. Jadi kita tetap memperhatikan gimana caranya kita membantu masyarakat sekitar itu bisa lebih baik secara perekonomian, bisa lebih berkembang. Misalnya kita bikin entah itu UMKM atau CSR, Corporate Social Responsibility-nya perusahaan ya, untuk dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi nggak cuman hanya mentingin profit aja, tapi gimana caranya juga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Kayak Muda Bersuara nih, gimana caranya menjadi orang yang bermanfaat untuk anak-anak muda kan. Amin. Gitu. Jadi itulah pentingnya menjadi seorang sociopreneur. Oke. Start from circle dulu kali ya Bu ya. Mungkin dimulai dari yang terdekat seperti itu kali Bu ya, dengan apa kapasitas yang ingin kita lakukan ya Bu ya. Oke, dari kapan tuh Bu menjadi seorang sociopreneur itu sendiri Bu? Start from 2012. Jadi dari 2012 sebelumnya kan aku sempat sekolah ke Jerman. Nah, pas balik dari Jerman tuh jadi lebih luas ya. Makanya kita tuh harus sering-sering yang namanya traveling supaya lebih wawasan kita tuh lebih terbuka gitu. Jadi kita bisa melihat di luar sana apa yang bisa kita bawa ke negara kita untuk negara kita lebih maju. Dulu aku awalnya bikin radio streaming, tapi di Indonesia Tahun berapa tuh Bu? 2012 aku bikin radio streaming. 2012 Ibu sempat membuat radio streaming? Iya, tapi belum happening ya di sini. Awalnya itu setelah aku tuh ada namanya Dreams Radio. Nah, baru karena di Indonesia ini walaupun teknologinya semakin udah meningkat, tapi tetap masih sebenarnya kita masih kurang melek sama teknologi gitu. Dan juga infrastrukturnya masih harus lebih diperbaharui lagi ya. Kayak gitu sih. Tapi at least setidaknya dari 2012 itu salah satu ketika Ibu bersekolah di luar negeri sana, di sini jiwa-jiwa
nasionalismenya menggebu-gebu ya Bu ya. Apa sih yang pengen gue bawa ke negeri gue nih? Seperti itu kurang lebihnya Bu ya. Ketika gue bertingkah di sana, setidaknya ada yang nilai plus yang pengen kita bawa ke Nusantara ya Bu ya. Iya, Seperti itu. Nah, apa efeknya Bu ketika Ibu membuat satu bentuk gerakan radio streaming itu sendiri? Jadi kalau radio streaming ini sebenarnya tujuannya itu untuk sama kayak Muda Bersuara. Tujuannya adalah kita untuk Explore menjadi ya? Wadah buat ya? anak-anak muda. Nah, terus kan zaman dulu tuh demen banget ya, kita pasti yang namanya nonton ya. Jadi kita bikin namanya motion movie selection gitu. Itu kerjasama gitu kan. Nah, sebenarnya lebih ke untuk literasi sih, karena kan anak muda zaman sekarang tuh penting banget ya literasi. Penting. Gitu. Setuju Bu. Karena menurut aku zaman sekarang tuh literasinya minus. Contoh ya, misalkan kalau refreshing dibilangnya healing, padahal kan healing itu sebenarnya adalah penyembuhan. Iya bener ya, untuk traumatik yang mendalam. Tapi anak sekarang kasih istilah, aduh mau healing, emang dia habis kenapa mau healing gitu. Jadi penting tuh literasi gitu. Makanya aku semangat nih ke sini, karena pas lihat visi misinya, wah untuk meningkatkan literasi, oke cocok kita sama gitu. Sepakat ya Bu ya. Sepakat. Oke. Nah, terus berbicara dari yang Ibu lakukan di tahun itu ya Bu ya, dari as a sociopreneur nih ya. Banyak gak Bu dampaknya Bu ketika Ibu melakukan dari apa yang Ibu ingin lakukan itu sendiri, dari radio streaming, terus itu bertahan berapa lama Bu? Kalau radio streamingnya sebentar, karena sebagai seorang pebisnis kita harus ada yang namanya cut loss. Ketika kita melihat ini nggak peluang, nggak peluang dan nggak ada profit, nggak mau dong uang kita mati di situ gitu kan, mendingan sedekah ya gitu. Jadi akhirnya aku pindah alih bisnis itu ke services oil gas sama property agent gitu. Gitu. Sebenarnya lebih ke developer property, bikin townhouse kecil. Tapi pas 2015 itu kan property sempat going down ya. Nah, akhirnya aku bikinlah property agent yang sampai sekarang alhamdulillah gitu. Ya, setidaknya bisa bermanfaat nih buat banyak orang. Jadi kayak misalkan supir driver taksi atau supir Gojek gitu kan. Nah, mereka aku manfaatin untuk gimana caranya mereka cari uang sampingan. Itu mereka bisa jadi freelance-nya marketing kita. Jadi kalau misalkan mereka lagi ada penumpang, tidak mengganggu ya dengan stabilitas rutinitasnya Ibu ya. Bener. Jadi nanti bisa, oh ya kalau misalkan kita ajarin juga, kita mentoring juga mereka, kayak oh ya nanti kasih kartu nama. Jadi kalau misalkan nanti butuh sewa rumah atau mau sewa itu bisa lewat saya ya, kata si drivernya ini kan. Nah, otomatis kan jadi kita juga memberikan manfaat ya buat orang sebanyak. Kayak aku kenapa milih tadi socialpreneur, selain untuk profit buat perusahaan, juga setidaknya bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Masya Allah, tanpa kita sadari ya, berbagi dari apa yang kita miliki ya, dengan tujuan sinerginya itu untuk satu hal yang positif. Itu kan pahala juga Bu. Benar sekali. Karena kan kita kalau hidup itu harus bisa jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Karena ketika kita jadi orang yang bermanfaat, itu banyak banget kan jadi pahala jariah nih buat kita semua nantinya gitu ya, pas balik gitu. Yes, benar banget Bu. Nah, berarti dari Bu Oya sendiri as a socialpreneur di sekarang ini sendiri main untuk bisnisnya yang tadi itu Bu ya, lebih ke developer itu ya Bu ya? Main bisnisnya untuk saat ini lebih ke vendornya oil gas, dan juga property agent. Property agent itu yang tadi yang Ibu sempat sounding, yaitu bisa menjadi peluang untuk mereka-mereka seperti ojek online ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Iya benar. Tapi karena melihat sekarang kan lagi mau pilpres nih, otomatis buat seorang pebisnis kita masih yang namanya wait and see nih, masih lihat nih, nggak tahu nih ke depannya gimana gitu kan. Nah jadi saya bikin komunitas untuk UMKM. Jadi ada namanya MBC, Meet Up Business Community. Nah MBC ini kita nggak cuman buat UMKM, tapi buat ibu-ibu nih, misalkan dia pengen jadi usaha gitu kan, jadi entrepreneur tapi nggak punya modal. Nah kita ajarin gimana caranya mereka menjadi reseller gitu. Nah resellernya
tanpa mereka modal, tapi mereka di platformnya kita di MBC ini. Oh, gitu. Under ya Bu ya? Ya, jadi ada beberapa produk yang mana mereka bantu menjualkan gitu kan. Otomatis kan mereka dapat cuan ya, dapat uang, setidaknya bisa buat membantu mereka juga untuk menghidupi keluarga. Yes, oke. Wow, dari setiap project yang Ibu lakukan kayaknya nih semuanya menurut aku tuh good vibes banget kayaknya ya. Amin. Dan itu yang orang butuhkan setidaknya Bu ya. Ya, Oke. Apalagi di era sekarang Bu, apa-apa kan kita kepentok sama cuan alias dana. Ingin melakukan sesuatu pasti ujung-ujungnya gue pengen nih ngelakuin ini, tapi kepentok nggak ada modal. Ya, selalu kita terpatri dengan pesimisme kita itu dikarenakan modal dan modal. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini masih relate nih dengan pertanyaan saya yang sekarang nih ke Bu Oya nih. Bu Oya, tadi kan berbicara seputar dari bahwasanya dirimu ini kan seorang pebisnis ya. Dengan banyak sekali yang Bu Oya lakukan dan bisa menjadi peluang orang banyak. Ini kan Masya Allah ya Bu ya. Nah, di masa sekarang ini kan lagi musim kampanye. Ini aku pengen tanya nih Bu, Ibu sejak kapan nih Bu tergabung tertarik di dunia politik? Dari kapan tuh Bu? Kalau tertarik di dunia politiknya itu, jadi aku ada mentor. Kebetulan mentornya ini udah kayak kakak aku gitu kan. Dia ketum angkatan muda Kabah gitu. Jadi karena kebetulan beliau juga sociopreneur juga. Oh, ya, relate ya. Ya, jadi kita punya visi misi yang sama gitu kan. Jadi aku akhirnya oke deh belajar dulu nih karena belum mau masuk ke partainya tadinya gitu kan. Jadi akhirnya aku belajar. Pas belajar kok jadi kayak tertarik ya dan kayak ngerasa kayaknya kalau nggak aku ada di dalam legislatif di parlemen gitu, otomatis gimana aku bisa membantu masyarakat, gimana aku bisa merubah negara ini gitu. Jadi kan akan stuck aja gitu. Benar. Jadi kalau kita punya ide, kita punya gagasan, terus cuman kita diem aja itu kayak nothing to do kan. Jadi kenapa nggak kita masuk sekalian dan sekaligus kita juga belajar gitu kan. Kita juga bisa membenahi apa yang harus dibenahi dan kita menjadi tempat untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum berani untuk bersuara tapi bisa ngasih ide dan gagasannya ke kita gitu. Masya Allah. Itu kan juga salah satu bentuk perjuangan Bu. Iya betul kan? sekali. Karena di mana ada perjuangan pasti akan ada peperangan yang harus kita start Bu ya. Ini kita harus mulai, kalau istilahnya kita pengen mancing lama nggak dapat pancingannya, otomatis kita kesel-kesel nyemplung sekalian seperti itu Bu ya. Biar setidaknya sampai benar kita tahu apa nih kekurangan dari umpan kita kan seperti itu ya. Dari yang aku tangkap nih dari Bu Oya sendiri, kalau nggak masuk ke legislatif ini nantinya pesan ini nggak akan sampai ke stakeholder kan seperti itu kurang lebihnya Bu ya. Iya benar. Masya Allah. Oke. Nah, kalau berbicara nih berarti kita udah jelas nih ya. Kalau Bu Oya sendiri berarti dari arahan dari ketum Bu Oya dulu ya, teman ya, yang mana sama-sama di sociopreneur juga ya Bu ya. Nah, kalau ngomongin dari partai sendiri, berarti Ibu sudah memilih partai dong? Ya, alhamdulillah sekarang udah mantep di partainya P3. P3, nomor urutnya berapa Bu Oya? Nomor urutnya itu 17. Jadi kayak jumlah rakaat sholat kita kan 17 rakaat. Nah, P3 alhamdulillah nih dapetnya nomor urut 17 gitu kan. Jadi mengingatkan juga gitu ya untuk kita semua untuk tetap sholat sehari 5 waktu jumlahnya 17 gitu. 17 rakaat. 17 rakaat itu ya. Oke, Masya Allah. Berarti saya ulang nih ya. Kalau Bu Oya sendiri berarti ini di partai P3 dengan nomor urut 17. Dan 17 juga menandakan itu udah kedewasaan Bu, akil balik. Ya betul. Indonesia merdeka juga tanggal 17 kan? 17 Agustus ya, jadi relate sekali ya. Oke. Nah, kalau Bu Oya sendiri motivasi untuk menjadi anggota legislatif apa sih Bu? Sebenarnya tadi jawaban tadi sebenarnya itu masih relate dengan jawaban Ibu tadi. Tapi lebih dalamnya apa Bu motivasinya dari Bu Oya sendiri untuk menjadi anggota legislatif? Motivasi saya menjadi anggota legislatif karena di sini saya tuh banyak melihat dan mengalami sendiri gitu ya, bahwa banyak juga ada beberapa peraturan-peraturan yang harus dirubah dan diperbaiki gitu kan. Mungkin ada peraturan yang udah bagus tapi harus lebih diperbaiki gitu. Kayak contoh nih, karena saya ibu-ibu ya, punya anak saya alhamdulillah nilainya bagus, pinter gitu kan.
Tapi kalau sekarang itu kan masuk sekolah negeri harus zonasi ya. Nah sebenarnya ketika zonasi itu banyak juga tuh ibu-ibu yang merasa dirugikan. Ya, karena zonasi itu ya. Iya, Oke. terus kayak kemarin gitu ya, pas misalkan daftar itu ada yang umurnya 20 tahun, ada yang 18 tahun gitu kan. Jadi umur yang misalkan kayak anak saya masih 14 tahun 6 bulan otomatis nggak bisa masuk SMA bagus gitu ya. Walaupun nilainya bagus dan karena kartu keluarganya beda wilayah akhirnya nggak bisa gitu. Nah, zonasi itu. Ya kan karena akhirnya kita merasakan efek dirugikan dong. Nah, jadi di situ juga kayak wah kayaknya emang nih saya harus mantep nih masuk gitu. Tadinya kan kayak aduh masih mikir-mikir nih gitu kan, masih harus istikharah maju nggak ya, tapi ya itu terus ditambah juga banyak juga nih beberapa yang saya lihat gitu ya di lapangan, di masyarakat, banyak masyarakat itu sebenarnya merasa dirugikan gitu kan, banyaknya keadilan itu yang nggak sampai nih buat ke bawah gitu kan, cuman belainnya tuh yang adanya di atas, di posisi yang mereka mungkin saat ini udah punya jabatan gitu kan. Seperti beberapa kasus kayak misalkan kasusnya Mario Dandi lah gitu kan, atau kasus-kasus lainnya gitu kan. Nah itu sebagai seorang manusia gitu kan, itu membuka mata hati saya untuk kayaknya saya harus berbuat deh. Kalau cuman protes aja tapi kita nggak berbuat apa-apa juga nggak bisa kan. Nah itu yang memotivasi saya untuk mantap maju ke caleg ini gitu. Oke, dengan korelasi yang tadi Ibu udah sebutkan ya, jadi banyak banget sebenarnya peraturan yang sudah bagus, tapi perlu untuk ditambahkan ataupun mungkin disempurnakan lebih lagi, Bu ya. Betul. Oke, dengan adanya orang di luar sana itu merasa dirugikan, seperti tadi kan salah satu contohnya itu tentang seputar dari zonasi ya. Oke, kalau untuk visi misi dari Buya sendiri nih, visi misi dan orientasi dari perjuangan dirimu nih terhadap dapilnya sendiri ataupun daerah pemilihan, Bu. Kalau visi misi saya untuk dapil sendiri, kebetulan alhamdulillah dapilnya kan Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Jadi kalau Jakarta itu masih bisa lebih terpantau. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan untuk dapil luar negeri pun saya akan membuat suatu wadah kayak untuk apresiasi mereka, kayak bikin gimana caranya suara-suara aspirasi dari masyarakat ini terpenuhi. Tapi kan kalau misalkan cuman bikin kotak suara gitu ya, tapi kitanya juga lambat untuk menanggapi, itu juga percuma kan. Jadi saya juga ada tim, di mana timnya ini untuk tim gerak cepat. Jadi setiap ada permasalahan kita udah bisa langsung membantu mereka gitu kan. Nah kalau untuk di Jakarta untuk saat ini yang saya lagi bikin itu ada yang namanya Mompreneur. Nah, Mompreneur ini jadi Mompreneur ini membantu ibu-ibu di dapil saya gimana caranya mereka, yaitu tadi kayak yang MBC tadi itu loh. Jadi jadi saya bantu mereka gimana caranya bisa berusaha tanpa modal gitu. Caranya itu misalkan mereka entah jadi reseller atau dropshipper, atau kita bisa misalkan kalau mereka kreatif, mereka punya sebuah produk, nanti kita bisa bantu packaging, nanti kita bantu branding, yang mana kita bantu untuk mendistribusikan produknya mereka gitu. Nah kalau misalkan di luar negeri mungkin kita kerjasama sama konjen di luar gitu kan. Kayak misalkan TKI, TKW, gimana keluhannya mereka gitu kan. Pasti kan ada keluhan-keluhan ya yang mungkin nggak sampai ke sini gitu kan. Nah jadi harus lebih banyak ini juga ya, bersilaturahmi ke sana juga, ke dubes-dubes gitu kan, minta bantuan mereka untuk membantu para TKI, TKW ini agar aspirasinya tuh terpenuhi gitu loh, agar apa yang menjadi keluhan mereka itu terpenuhi gitu sih kalau untuk di dapil saya. Bu, tapi kalau kita ngomongin tenaga kerja Indonesia yang ada di luar sana ya Bu ya, sebenarnya apa sih Bu secara poin kesulitan yang mereka dapatkan Bu ketika mereka bekerja di negara sana Bu? Terlepas dari banyak hal ya, kayak misalnya kasus-kasus kayak misalnya pelecehan, terus haknya tidak didapatkan, terus mereka dijadikan human traffic dan lain-lainnya. Apa sih Bu yang mungkin aku belum mendengarnya, kalau yang Ibu udah dapatkan tuh apa sih Bu? Kesulitan apa aja yang TKI dan TKW kita dapatkan di luar sana Bu? Jadi
banyak banget kan sebenarnya, tadi benar kayak pelecehan seksual gitu ya salah satunya. Terus juga ada ras ya, jadi lebih ke rasis. Jadi Ya, kayak rasisme itu ya, Bu, ya itu sering banget mereka dapetin gitu kan. Kayak misalkan negara tetangga yang deket aja deh, nggak usah yang jauh gitu ya. Yang deket aja itu kalau misalkan muka pribumi nih, muka Indonesia gitu ya, itu pasti kayak di underestimate, seakan-akan mereka itu tidak bisa bekerja lebih baik gitu kan. Padahal banyak banget orang-orang yang pintar di luar sana itu berasal dari Indonesia gitu kan. Jujur aku tuh bangga banget jadi orang Indonesia karena banyak banget orang-orang hebat sebenarnya yang berasal dari negara kita, tapi sayangnya di negara ini nggak diakuin gitu. Kayak contoh almarhum Pak Habibie ya, itu salah satu orang yang paling aku kagumi gitu kan. Yang malah secara aset aja malah negara Jerman ya. Benar banget gitu kan. Salah satunya seperti beliau gitu ya, yang Habibie gitu. Itu aset negara yang harusnya tuh harusnya dijaga, benar. Iya. Tapi di negara lain malah diakuin kan. Nah, tapi beruntung beliau di negara lain diakui. Nah, sedangkan banyak zaman sekarang kita tuh pinter, tapi di negara lain pun kita nggak diakuin gitu kan. Terus dari segi salary juga gaji mereka, walaupun mereka misalkan bekerja sama gitu ya dengan orang lokal, terus mungkin lebih pekerjaannya mereka, tapi mereka dapat gaji yang minim gitu kan, atau di bawah standar kayak gitu. Jadi salahnya di mana tuh, Bu, kalau menurut dari Boya sendiri? Salahnya pertama ya pastinya mungkin kalau mereka misalkan kerjanya dari agent gitu kan, ada agent-agent yang membantu untuk pekerja keluar. Nah, ada MOU yang harus mereka lebih perhatiin. Makanya kita harus ada pendampingan nih dari segi legalitas, kita bantu mereka agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu kan. Jadi kita udah jelas dulu MOU-nya, terus kita tanya gitu kan, kerjaannya apa aja, gajinya berapa. Nah, kalau seandainya mereka mau terima ya itu salah mereka sendiri ya, tetap mau terima gitu kan. Tapi ketika kita bisa memperjuangkan dan bisa kayak oke, ini boleh deh gitu kan, harus ada negosiasi ya. Nah, kalau misalkan negosiasinya lancar kan jadi lebih menghargai hasil kerjanya mereka kan. Jadi mereka akan merasa lebih dihargain, itu sih. Kadang sih kalau yang aku lihat ya, Bu ya, kalau yang aku lihat ya secara ada kacamata aku sendiri sih, ketika menjadi tenaga kerja Indonesia di luar sana, banyak mereka yang mana tuh sebenarnya belum siap, Bu. Secara karantina, treatnya mereka untuk di sana nanti ngapain aja dan harus seperti apa gitu, dan apa yang mereka lakukan. Jadi belum mateng. Jadi udah mereka ngejarnya cuma nanya, nih cuannya segini, tertariknya cuma cuannya. Tapi ketika mereka di sana, wajarlah ketika majikannya jadinya menjadi suatu hal di luar nalar, jadi liar, terus malah menjadikan mereka ini haknya itu tidak diberikan, dan bahkan sampai benar-benar terjadi kekerasan gitu kan, Bu ya. Karena kesel dilihatnya tuh orang-orang kita ini kayak maaf ya, Bu, jadi nih orang-orang bodoh, jadi kita dianggap itu bodoh gitu loh. Sebenarnya kan harusnya kan seleksi awal dulu nih, kurasi awalnya dulu nih, literasi awalnya dulu nih, sebelum dikirimkan ke negara-negara yang akan ditempatkan, kan seperti itu ya, Bu ya. Kalau yang aku lihat sih seperti itu, jadi belum mateng udah dipekerjakan gitu loh, Bu. Iya, benar-benar. Itu untuk ini ya, untuk lebih ke yang pekerjaan asisten rumah tangga gitu ya. Ya itu harusnya dari awal mereka udah ada persiapan baik dari sisi edukasi pendidikan, terus juga mental gitu kan. Karena sama kan, ketegasan juga sih, Bu. Ya benar, karena kan kalau misalkan merekanya iya aja, akhirnya ya itu tadi kan diperlakukan semena-mena. Iya gitu. itu, Bu, maksud saya, Bu. Maksud aku tuh ya pemerintah kita juga harus tegas. Maksudnya dalam artiannya ketika mereka belum siap, belum matang lah tadi aku menyebutnya ya. Ya jangan dikasih. Lebih baik mereka kayak sekolah aja, lo belum lulus, lo nunggu sampai lulus. Dalam artinya sampai benar-benar kuat, baik itu secara mental ya, dan juga pelajaran-pelajaran dari apa yang memang harus mereka dapatkan ya. Harusnya seperti itu sih, Bu. Jadi jangan sampai cuma karena profit aja yang dipikirkan, tapi tidak memikirkan dampak dari SDM-nya gitu. Iya benar. Mungkin nanti ya kalau misalkan aku jadi legislatif berarti harus lebih ditegasin gitu ya. Kasihan aja sih aku ngeliatnya, jadi mereka tuh banyak yang terbengkalai di sana gitu loh, Bu ya. Ini kita lebih ke segmen ART ya, Bu ya. Kasihan sih ngeliatnya, Bu. Jadi kayak kita ngeliatnya nggak ada kapoknya apa ya kayak gitu loh, Bu, ketika ada kasus lagi yang di blow up ya, seperti terjadi pelecehan seksual ataupun mungkin rasisme ataupun mungkin haknya yang belum didapatkan tuh banyak banget, Bu.
masih banyak banget. Nah ini tujuan saya ini mungkin semoga ibu nih bisa menjadi di sana itu bisa menjadi penyampai masyarakat yang benar-benar apa yang dibutuhkan secara proporsional gitu, yang benar-benar masyarakat tuh butuhkan gitu. Iya benar, mungkin itu lebih ke pemerintah nanti lebih tegas untuk ke agent-agent yang pengiriman ART ini gitu. Jadi kalau misalkan lebih tegas kan dari pemerintahnya juga ada punishment misalkan kalau misalkan mereka melanggar kan, jadi akhirnya yaitu tadi ketika orang ini belum siap, si agent ini tidak akan kirim untuk orang tersebut ke luar kan. Iya, gitu. seperti itu paling Bu ya. Jadi nggak ada lagi nanti kasus-kasus berikutnya. Tapi kadang-kadang kalau berbicara seputar dari agent yang bandel, harusnya itu udah langsung dicabut untuk izin dari usahanya itu sendiri sih Bu ya. Ya, jadi kan kalau misalkan dicabut izin otomatis mereka akan lebih selektif kan gitu. Nah, kita perlu nih orang-orang yang kayak mudah bersuara ini tadi kayak yang disampaikan, jadi akhirnya memberikan kita input kan, input yang positif. Oh iya juga ya gitu. Bu ya, jikalau dirimu nih terpilih nih, kira-kira siap gak sih untuk membuat rumah aspirasi di daerah ataupun di dapilnya, daerah pemilihannya? Tadi juga kurang lebih udah aku jelasin kan gitu kan, siap banget pastinya. Kenapa? Karena kan juga kalau di dapil itu otomatis mereka yang memilih gitu kan, berarti kan mereka percaya nih amanah dari mereka untuk aku mewakilkan suaranya mereka. Nah insya Allah kan kalau kita dikasih amanah ya sama orang yang udah milih kita, masa kita nggak ada etika kayak rasa terima kasih gitu kan, nggak mungkin ya gitu. Jadi ya pastinya harus bikin selain rumah aspirasi ya itu tadi harus ada juga wadah untuk anak muda gitu kan. Kenapa? Karena kita perlu banget disupport sama anak-anak muda zaman sekarang yang benar-benar punya gagasan, ide, kreativitas itu yang luar biasa banget gitu kan. Jadi rumah aspirasi ini nggak cuman untuk masyarakat dan anak muda gitu kan, tapi juga untuk introspeksi diri kita sebagai legislatif gitu. Karena kan ketika kita dikasih masukan-masukan otomatis oke, baik, berarti kita harus ngerjain di sini, harus ke sini gitu kan. Lebih lebih well plan gitu kayak gitu. Nah, kalau ya aku pengen tanyakan sama Ibu nih, aktivitas sebelum mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu apa sih Bu? Sampai sekarang Bu? Aktivitasnya jadi ibu rumah tangga. Aktivitasnya itu tadi, karena saya tuh sebenarnya suka banget kegiatan sosial. Ini kalau yang aku lihat nih, Bu Oya nih orang yang nggak bisa diem. Iya benar banget. Sih, Bu? Koreksi kalau aku salah ya, maaf. Nggak benar. Jadi karena kayak suka kegiatan sosial gitu kan. Terus jadi makanya bikin yang sociopreneur itu kan. Terus selain itu kita bikin yayasan. Kebetulan ketua yayasannya anak saya. Yayasannya ini lebih ke literasi. Jadi kita itu memberantas buta huruf, tapi nggak cuman buta huruf baca, tapi juga buta huruf Al-Quran gitu. Jadi literasi baca dan literasi Al-Quran. Karena di zaman teknologi yang semakin canggih gitu ya, yang udah shifting teknologi 4.0 gitu kan, udah keren banget ya. Harusnya dimudahkan. Iya, tapi sayang banget pas ngelihat itu banyak banget anak-anak yang nggak bisa baca Al-Quran, yang mana karena ibunya tidak bisa membaca Al-Quran gitu. Sedangkan bagaimana anaknya mau bisa baca, sedangkan orang tuanya aja nggak paham juga. Bener, jadi makanya kita bikinlah literasi itu gitu. Yayasan apa Bu? Namanya AA Foundation. AA Foundation, itu dari kapan Bu? AA Foundation itu dari 2016. Jadi sebenarnya sih tujuannya untuk mengajarkan anak saya gimana caranya berorganisasi, terus lebih bersyukur ngelihat ke bawah gitu kan. Terus gimana caranya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu kan. Karena kan kita sebagai orang tua di sini cuma kasih modal ya. Dia yang bakalan fight sendiri. Nah, modalnya itu ya ilmu gitu kan. Ketika kita kasih ilmu dan kita kasih mereka menjadi bekal untuk jadi orang yang bermanfaat, insya Allah kan pasti mereka bisa jadi orang yang bermanfaat kelaknya gitu. Pastinya. Masya Allah, dikasih modalnya nggak jauh-jauh ya, as like a mother as a daughter ya. Iya.
Ya, Jadi biar nurun ya Bu ya, benar-benar. untuk berorganisasi ya. Benar, karena aku basicnya emang organisasi banget. Jadi kayak ya itu tadi selain kegiatannya ibu rumah tangga, usaha juga, bikin organisasi. Aku tuh dulunya kan ikut Paskibraka. Oke. Nah, jadi Paskibraka itu di sana aku belajar banyak hal gitu kan. Dari segi sisi mental yang dibentak-bentak jadi kuat gitu Oke. kan. Terus jadi Yang lebih tujuannya sebenarnya baik ya Bu ya. ya benar-benar Oke. jadi lebih punya rasa nasionalis yang tinggi. Kayak misalnya kita ke negara lain pun kita ditaruh pasti kita akan bangga menjadi orang Indonesia kayak Oke. gitu. Terus ya banyak deh manfaatnya gitu. Oke, bagaimana caranya menanamkan rasa nasionalisme itu tuh Bu ya, untuk menjadi idealisme ya. Iya benar-benar banget. Oke, oh ya, ini kan dirimu nih setidaknya menjadi ingin apa legislatif nih ya. Nih kalau kita ngomongin legislatif, ini pasti nggak muluk-muluk. Yang secara poinnya adalah kita ingin memberantas yang namanya itu kekayaan sebenarnya negara kita punya. Itu dari tindakan-tindakan seperti nepotisme, korupsi ya dan semacamnya nih Bu. Tapi saya pengen tanya dulu, sepakat gak sih kalau kita ini negara yang kaya raya Bu? Sepakat banget. Dari Sabang sampai Merauke Yes, ya kan. hasil Kayak bumi alam kita kayak banget. ya, dan juga sumber daya dan kekayaan literasi apapun itu, seperti kita memiliki kaya ragam suku, adat dan budaya Bu. Iya. Jadi banyak banget definisi yang ada di Indonesia. Ya mungkin saya secara anak Indonesia yang bangga dengan negara saya, yaitu wajarlah negara-negara di luar sana itu sebenarnya iri sama negara kita Bu. Bener. Sebenarnya mereka lagi pengen berusaha menjajah kita secara Yes. halus ya, tanpa Yap. disadari. Oke. Itu yang harus kita jaga sih Bu ya. Iya benar. Nah kalau berbicara seputar dari komitmen sendiri nih, komitmen apa nih terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang mungkin Bu Oya miliki atau pengen disampaikan? Jadi kalau komitmennya ini untuk memberantas korupsi, karena saya lagi mau nyalek nih. Siap. Jadi khususnya buat para anggota dewan gitu ya. Oke. Itu harusnya tuh diadakan sebelum mereka jadi anggota. Yap. Itu ada yang namanya LKHPN kan. Jadi biar ketahuan nih aset mereka sebelum menjadi anggota dan setelah menjadi anggota gitu kan. Jadi biar lebih clear itu setelah mereka jadi anggota mereka punya aset berlebih, itu asetnya dari mana asalnya gitu kan. Nah mungkin dengan begitu, dengan lebih terstruktur, otomatis akan bisa lebih jelas ya untuk ini ada indikasi nggak ya ini orang kena korupsi gitu kan. Atau misalkan yaitu tadi atau entah ada kalau di istilah bisnis itu ada under table gitu ya, uang bawah tangan gitu. Nah, jadi jangan yang di atas, yang di bawah ini nih yang paling banyak. Bener banget. Yang bandel yang paling banyak yang di bawah nih. Bener banget. Oke. Jadi biar lebih bisa ya itu tadi KPK pun lebih bisa mudah untuk memantau orang-orang mana aja yang bisa terindikasi gitu kan ada kemungkinan untuk korupsi, seperti itu sih. Oke, jadi mungkin berbicara seputar dari korupsi itu literasinya itu agar lebih jelas lagi Bu ya, seperti tadi asetnya itu ya, sebelum dia before afternya itu ya, seperti itu ya. Ya benar banget. Oke, jadi itu memudahkan setidaknya Bu ya. Sekalipun itu udah berjalan, tapi kadang gampang aja sih Bu yang namanya untuk ngedistract ya kita ngomongnya ya. Wah, nih mau jadi masuk ke legislatif nih. Ya udahlah, aset gue coba digini dulu ya kan. Ada tuh Bu seperti itu. Tapi at least nggak ada salahnya ya Bu ya untuk kita berproses dalam sebuah organisasi Bu ya, khususnya untuk masuk ke legislatif ya. Jadi poin dari Bu Oya sendiri untuk berbicara komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri, mulai dari itu dulu ya Bu ya. Aset itu yang harus dilihat ya. Iya benar. Karena nggak semua, tapi ada indikasi ketika orang tujuannya itu sebenarnya apa sih buat dia masuk ke legislatif gitu kan. Ada yang mungkin tujuannya untuk nah ini juga nih ya yang perlu dibenahi oleh pemerintah, karena ketika menjadi pejabat pemerintah itu dikasih fasilitas gitu kan, fasilitas yang sangat berlebihan yang akhirnya membuat orang tuh jadi pengen jadi pejabat negara ya karena itu gitu kan. Mungkin kalau misalkan fasilitas yang nggak terlalu berlebihan juga orang kayaknya nggak semuanya untuk berlomba-lomba untuk menjadi pejabat negara gitu ya nggak sih gitu kan gitu. Nah sedangkan rakyatnya sendiri gitu ya itu ya kalau kita lihat ke bawah itu banyak banget masih berantakan gitu kan. Walaupun
kayak misalkan Jakarta sendiri udah bagus berusaha untuk bikin jaki atau apalah aplikasi, tapi tetap masih kurang terstruktur menurut aku dan masih belum dapat dinikmatin oleh seluruhnya gitu kan. Jadi kayak kalau di pejabat negara nggak perlu ngantri mau ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau rakyatnya sendiri itu yang bikin aku sedih ya. Kayak kita tuh mau ke rumah sakit kalau misalkan orang susah itu kayak dipersulit banget gitu. Itu harusnya tuh itu yang bikin kita tuh untuk oh iya berarti nggak harus menikmati ini nih fasilitas negara, kasihan ya udahlah seperti masyarakat umumnya ikutan ngantri gitu. Oke, siap. Buaya ketika masuk legislatif ingin memperkaya diri ataupun golongan atau mensejahterakan rakyat? Mensejahterakan rakyat pastinya gitu kan. Kan tadi karena prinsip hidup aku walaupun sebenarnya nggak di legislatif pun aku tetap ingat amanah almarhum papa saya ya, orang yang paling saya kagumi gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi karena sayang banget sama beliau, jadi aku tuh berusaha untuk tetap menjadi orang yang bermanfaat gitu. Sorry ya jadi baper. Gak apa-apa ibu. Iya gitu. Kita sama-sama aku pun juga yatim juga bu. Aku yatim piatu. Oh sorry. Kalau aku itu jadi ditinggal seorang mentor diriku, menjadi diriku yang sekarang. Pahlawan sesungguhnya itu selain dari para pejuang, yaitu buat aku itu ayah sih memang. Bener. Itu sangat benar-benar menjadikan diri kita tuh mempunyai jati diri, harga diri dan lain itu pelajaran dari ayah sih. Lanjut Bu. Ya superhero, jadi superhero buat aku ya itu orang tua aku gitu kan. Kalau anak sekarang kan itu ya superhero-nya Batman gitu kan. Mungkin peran orang tua ke anak pada zaman teknologi yang canggih ini sepertinya agak berkurang ya quality time antara anak dan orang tua kalau yang aku rasain dan aku lihat kayak gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau kita ditanya ya superhero yang sesungguhnya itu yaitu ya orang tua kita sih ya, tanpa kita sadari ya Bu. Bener. Dia yang memomong kita, men-treat kita secara tentunya arahan yang baik. Tidak ada menurut saya sih di mana-mana Bu ya arahan orang tua itu yang tidak baik ya. Semua pasti bertujuan untuk kebaikan. Sekalipun itu strength ya Bu ya. Yeah. Sekalipun itu strength. Oke, Bu ya. Gimana sih untuk kiat dan strategi nih Bu dalam mengembangkan potensi sumber daya ataupun SDM dan juga sumber daya alam yang ada di dalam pemilihan itu sendiri di Dapil Bu? Tadi kalau di Dapil saya lebih ke seperti sebelumnya udah dijelasin kan. Selain bikin program-program untuk perempuan gitu ya khususnya. Jadi dari sisi ibu-ibu saya akan bikin misalkan program mompreneur. Terus juga untuk pendidikan dikasih pelatihan. Nah, untuk anak muda kita bisa kasih tempat nih wadah untuk mereka itu untuk gimana mereka caranya belajar gitu ya. Sebelum mereka terjun ke politik nih, mereka belajar dulu nih, gitu kan, memberikan ide, gagasan untuk negara ini, gitu. Karena kan zaman sekarang anak muda tuh sebenarnya takut ya berpolitik, gitu kan. Karena mereka kayak mikirnya kayak, aduh politik tuh serem banget, gitu kan. Atau mereka mikir kayak nggak ada manfaatnya deh kayaknya buat short thinkingnya mereka itu cuma aja siapapun yang kepilih juga buat gue begini-gini aja. Iya gitu. Bener. Jadi anak muda tuh biasanya begitu tuh Bu, mikirnya tuh udah antipatinya mereka seperti itu kurang lebih secara mindset ya. Iya jadi kayak mereka ngerasa nggak ada manfaatnya jadi kayak buat apa gitu kan, mereka akhirnya mikirnya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau anak muda salah. Bu harusnya dicolek dulu Bu, tuh anak muda Bu. Jadi mereka tuh suka itu dicolek dulu, diajak apa yang mereka inginkan itu lebih kena. Tapi kadang-kadang lebih baik dicolek ya dibanding cuma dipanggil, woi. Itu mereka nganggap siapa lo kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih emosional tuh lebih dekat lagi tuh kalau anak-anak muda yang mungkin pada umumnya seperti itu. Mereka tuh ingin dilihat, dihargai gitu loh. Bener banget. Jangan cuma hanya dianggap cuma hanya gimmick. Karena ini banyak banget kalau kita berbicara anak muda, sejarah itu mencatatkan dari 1908 ya, terus Sumpah Pemuda sampai dengan reformasi itu semua dikaitkan seputar dengan anak muda kan. Iya,
Walaupun mungkin anak muda zaman sekarang agak lebih berbeda dengan anak muda dulu ya, gitu. Yaitu tadi makanya penting banget sebenarnya untuk kita tuh balik lagi ke literasi. Kayak misalkan nasionalisme anak muda zaman sekarang itu menurut aku tuh sangat-sangat berkurang gitu dibandingin dulu gitu kan. Kalau dulu kan ya itu tadi ya kan ada gerakan-gerakan anak muda kayak misalkan perjuangan seperti Bung Karno gitu kan. Itu kan bener-bener yang menggebu-gebu ya gitu seperti itu. Buaya, kalau opini dari Ibu sendiri nih sebagai caleg nih untuk mewujudkan pemilu 2024 di tahun depan yang berkualitas seperti apa, Bu? Kalau menurut saya yang berkualitas itu jadi ini kan sekarang kan udah zamannya lebih ke teknologi. Supaya untuk lebih benar-benar semua masyarakat seluruh Indonesia ini bisa melihat pencalekan itu terbuka gitu ya. Tidak ada unsur kecurangan gitu. Mungkin lebih bisa kayak live gitu dibikin live streaming lah gitu kan, kayak live TikTok ya mungkin ya, live streaming gitu kan. Jadi kan otomatis dari Sabang sampai Merauke bisa melihat menyaksikan langsung the real life-nya kayak gitu. Karena kan ya itu tadi ya udah semakin canggih juga gitu kan. Terus anak muda sekarang juga pasti kan lebih suka lihat gadget gitu kan. Nah, jadi kan lebih lebih berkualitas dan lebih less paper juga ya buat mengurangi kertas gitu. Tapi ya itu tadi ada plus minusnya gitu kan. Mungkin kalau misalkan istilahnya kalau seandainya sekarang teknologi pemilihannya nggak dicoblos gitu ya, pakai langsung kita klik gitu. Bisa juga kan ada unsur kecurangannya itu lebih meningkat karena kan bisa di-hack by system. Tapi kalau misalkan bisa di live nih si A coblosnya siapa, itu kan the real langsung kan kelihatan. Nah, itu bisa lebih mengurangi kecurangan-kecurangan sehingga bisa terjadi lebih yang berkualitas gitu untuk pemilunya. Jadi dalam artiannya maksudnya Buaya ini untuk berkualitas untuk pemilu nantinya bisa digunakan dengan fase yang sekarang ini kita sama-sama tahu ya, bahwasanya gunakan dari teknologi yang ada seperti live streaming dan lain-lain seperti itu Bu ya. Untuk menghindari ataupun bisa mengurangi indikasi adanya kecurangan biar bisa menjadi lebih berkualitas. Seperti itu ya Bu ya? Iya benar. Bu, jika Ibu terpilih nih Bu, gimana nih Bu kiat agar menciptakan parlemen yang bersih Bu? Berintegritas, bebas korupsi, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Kalau yang tadi sebenarnya dari sekian percakapan tadi udah ada sedikit saya sampaikan juga ya. Jadi kalau misalkan untuk lebih supaya parlemennya lebih bersih, berintegritas, itu tadi itu harus balik ke individunya dulu nih masing-masing gitu kan. Jadi harus ya itu tadi berani untuk melaporkan dulu ya kan, melaporkan aset yang mereka punya ya kan. Setelah itu balik lagi kan dari kinerjanya mereka gitu kan. Kalau misalkan tujuannya mereka itu untuk lebih mensejahterakan rakyat, pasti saat mereka kepilih itu regulasi-regulasi yang mereka buat itu untuk kepentingan rakyat, karena kan mereka dipilih sebagai calon rakyat ya, calon yang menyuarakan aspirasi rakyat gitu kan. Tapi gimana caranya nanti ke depannya itu supaya partai gitu ya tidak terlalu untuk ikut campur gitu kan. Nah, banyak kan sekarang tuh takutnya karena itu ya, anggota-anggota dewan gitu kan. Padahal banyak juga anggota dewan zaman sekarang tuh yang udah bagus gitu kan. Tapi kayak aduh nih partai nggak setuju gitu kan. Tapi dia setuju gitu kan. Nah, mungkin harus lebih ada bonding kedekatan antara si anggota dewan dan partai. Oh ya, gimana nih kalau misalkan pengennya kita setuju akan suatu satu peraturan misalkan. Tapi peraturan ini merugikan nggak ya buat rakyat gitu. Jadi itu setidaknya akan menjadikan parlemen yang lebih berintegritas gitu kan. Dan juga lebih memikirkan kesejahteraan rakyat. Itu aja sih. Untuk Bu Oya sendiri nih, Ibu kan lihat nih ya, podcast dari Muda Bersuara menurut saya ini dengan adanya satu pintu wadah seperti ini
dengan banyaknya nanti mungkin Buaya nih seorang pebisnis juga nih, bisa juga nih buat podcast ataupun wadah juga kayak begini nih Bu ya. Jadi banyak banget anak muda itu punya banyak ruang Bu. Iya. Iya sih Bu ya. Kalau menurut Buaya apa alasan Ibu datang ke podcast ini sendiri Bu? Alasannya datang yang pertama karena kan di sini kan menyuarakan suara anak muda ya. Yap. Itu otomatis satu visi misi nih sama saya. Nah pas saya masuk sebelum ke ruangan ini gitu ya, di ruang tamu itu visi misinya luar biasa loh gitu. Jadi saya kayak wah ini bener-bener pas nih muda bersuara ini gitu kan. Jadi sama nih dengan dengan visi misi saya juga gitu. Gimana caranya kita itu bisa menyuarakan suara anak muda dan juga nggak cuma menyuarakan, tapi juga bagaimana kita bisa menginspirasi anak-anak muda gitu ya, untuk mereka menjadi lebih baik, untuk mereka berbuat gitu ya, nggak cuman sekedar ide tapi bisa berbuat untuk bangsa ini agar menjadi lebih baik lagi gitu. Masya Allah. Wow. Merdeka. Aduh. Tapi Buaya sendiri setuju gak kalau podcast Muda Bersuara ini menjadi wadah anak-anak muda untuk menyampaikan dari keluh kesah dan aspirasi mereka? Setuju banget. Kalau perlu kita harus bikin 10 lebih bahkan ratusan gitu ya. Ruang seperti ini ya? Iya, ruang seperti ini di misalkan di setiap kecamatan gitu ya. Karena kan kalau cuman misalkan satu Jakarta adanya satu Muda Bersuara gitu ya. Itu masih kurang ya menurut aku. Jadi per kecamatan. Kenapa? Ya itu tadi. Itu juga untuk membantu mengembangkan anak-anak muda supaya lebih aktif gitu ya. Akhirnya kan mereka yang ngerasa punya potensi mungkin seperti abang-abang di sini gitu ya, mereka bisa berpotensi itu gitu kan. Jadi akhirnya mereka lebih semangat kan gitu kan. Karena kan anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya lebih kreatif ya kalau yang aku lihat gitu kan. Sangat-sangat kreatif. Mereka punya gagasan tuh bener-bener luar biasa gitu kan. Jadi harus lebih banyak lagi sih wadah gitu. Karena ini termasuk kemarin aku sempat diskusi sama salah satu duta SMA gitu ya. Jadi mereka bilang sama aku, oh ya Kak sebenarnya Direktorat SMA ini udah bagus, udah bikin duta SMA untuk kita gitu kan sebagai anak muda gitu. Tapi mungkin perlu ada mentornya itu anak muda juga gitu. Karena kan kalau di kayak di direktorat gitu mungkin agak udah senior gitu ya. Jadi kita mau bergerak, mau menyampaikan tuh agak susah, nggak ketemu gitu kan. Ide kita nggak sepemahaman sama mereka gitu. Jadi di situ yang membuat aku tertarik untuk oke, nanti mungkin bisa juga nih mentornya mereka gitu ya, benar-benar yang anak muda. Jadi akhirnya nyampe gitu kan apa yang menjadi ide dan gagasannya mereka gitu. Pesannya setidaknya ini satu visi misi dan juga sepakat dengan satu frekuensi ya Bu ya. Iya benar. Gitu jadi dulu ya. Iya jadi message-nya tuh tepat sasaran kan gitu. Ini saya ngomong sama Buaya jadi kepikiran loh, apalagi ibu ini seorang sosiopreneur ya. Sempat kepikiran bahwasanya kan sekarang ini perusahaan-perusahaan Bu, perusahaan apapun itu kadang menggunakan keadaan yang sekarang ini gampang untuk diangkat. Setiap perusahaan itu memiliki sosial media loh Bu. Benar gak? Benar banget. Setiap perusahaan memiliki sosial media untuk daya jangkau mereka ya. Dan juga setiap perusahaan memiliki, bahkan mereka memiliki ruang untuk seperti YouTube channel, podcast. Kadang saya kepikiran, menurut Ibu gimana Bu kalau kita buat sosialisasi ke RT RW, tiap RT itu punya podcast Bu. Tiap sekolah punya podcast. Jadi keluh kesah mereka, warga ataupun anak-anak sekolah, itu mereka bisa mendapatkan aspirasi dan bertukar pikiran di masing-masing RT, RW, lingkup mereka kerja, lingkup mereka bersekolah. Seru kali ya. Jadi maksudnya media kayak begini tuh digunakan gitu secara proporsional gitu loh, sesuai dengan kebutuhannya. Iya benar, setuju. Tadi kan kayak aku bilang ya, harusnya podcastnya itu ada per kecamatan, tapi ini idenya lebih bagus lagi kan per RT, RW, sekolah RW, gitu. kan? Ya karena mereka kan lebih mengenalnya Bu, mengenal dari tiap warganya. Benar, gitu benar. sih. Terus kan setiap RT itu, RT RW biasanya mereka punya karang taruna kan. Nah, jadi karang taruna ini bisa dimanfaatin gitu ya. Biar mereka tuh nggak cuman ngurusinnya misalkan
17 Agustus perlombaan aja Yap. gitu, tapi lebih bermanfaat juga kan buat mereka gitu untuk mendengarkan ya itu tadi aspirasi-aspirasi ibu-ibu setempat gitu. Biasanya ibu-ibu tuh pasti yang bakalan ngoceh ya. Harga cabai naik gitu. Di situ kan kita bisa mengkurasi dan meliterasi Bu tanpa Benar, kita benar. sadari gitu loh. Iya, ya. benar. Ini menurut aku seru aja kayak gini. Ya oke, yang paling utama adalah yang paling penting maksud saya Bu. Jangan lupa bersubsidi Bu. Siap, Harus siap. ada subsidinya itu ya. Oke. Oke. Jadi terima kasih nih sebelumnya Buaya ya sudah hadir di sini ya mengajak untuk anak-anak muda bisa bertukar pikiran dan menjadikan mereka ini bisa mengubah mindset mereka. Nah, ya aku pengen nih last question untuk Buaya sendiri. Mungkin apa sih Bu keluh kesah dari seorang Buaya ini sendiri as a socialpreneur ya. Apa yang ingin disampaikan keluh kesah ibu terhadap anak-anak muda di luar sana yang mana mereka ini kita tahu lah ya anak-anak muda itu kayaknya mereka tuh jarang banget yang ingin bersuara untuk menyuarakan kecintaan mereka terhadap negara ini. Padahal mereka pengen ingin mengubah negara ini dengan versi dan kapabilitas mereka masing-masing. Apa Bu yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan termasuk pesan ya untuk para pemuda-pemudi di Indonesia gitu. Jadilah pemuda yang berideologi Pancasila. Kenapa berideologi Pancasila? Karena sekarang itu kan seperti yang kita tahu ya, itu walaupun mereka sekarang zaman semakin canggih, tapi minus yang namanya adab zaman sekarang. Setuju. Nah, ketika mereka berideologi Pancasila, itu dari sila 1 sampai sila 5 itu bisa merubah masyarakat khususnya anak muda gitu kan. Anak muda menjadi anak muda yang itu tadi beriman, berkemanusiaan dan beradab gitu kan. Nah, jadinya ketika kita sudah memiliki yang namanya kemanusiaan dan beradab, itu pastinya setiap yang dilakukan oleh kita itu jadi memanusiakan manusia kalau istilah saya gitu kan. Jadi kita lebih bisa melihat oh kayaknya ini nggak bagus nih gitu kan. Dan itu tadi punya adab kan gitu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu kalau menurut saya. Jadi pesan saya yaitu tadi untuk menjadi pemuda Indonesia yang berideologikan Pancasila gitu. Keren banget. Wow. Adab itu lebih tinggi dibanding ilmu. Ketika lo berilmu tapi adab lo minus, ilmu itu nggak ada apa-apa. Benar banget. Setuju, sepakat. Oke, sekali lagi Buaya, terima kasih untuk meluangkan waktu untuk berada di podcast Muda Bersuara. Sama-sama. Pokoknya sukses terus untuk ibu ya dan juga keluarga. Amin. Dalam setiap gerakan dan program yang ibu sudah buat ya. Semoga terus berinovasi dan berkembang ya Bu ya. Untuk yayasan apa yang tadi ibu punya Bu? AA Foundation. AA Foundation ya. Yang mana menurut aku pribadi itu butuh banget Bu. Butuh banget yayasan-yayasan seperti itu. Bener. Ya. Dan butuh banget juga seperti ini ya podcast seperti Muda Bersuara. Yes. Dan untuk anak-anak muda mungkin yang takut mau terjun ke politik bisa juga join ke Angkatan Muda Kabah. Oh, salah ya. Silakan, monggo. Karena Semakin itu, banyak ruang ya. Iya, karena di sana tuh kita nggak cuman ini loh, nggak cuman politik. Ya. Tapi kita juga ada bikin yayasan, misalnya kayak aku mau kerja, anak muda kreatif gitu. Itu bagus kan, bisa menjadi tempat aspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia. Itu Siap, aja Masya sih. Allah, siap. Jadi ke Pemuda Kabah ya Bu ya. Jadi di situ banyak juga yang sudah diplanningkan ataupun dek demi dek itu udah ada Bu ya. Iya. Yang pasti pokoknya Bu buat lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya Bu kalau nanti lolos Bu ya. Siap. Nanti pesan sponsor subsidi untuk podcast anak muda bersuara. Oke, Buaya terima kasih Bu ya. Iya, Masya sama-sama. Allah. Oke, seru kan obrolan gua bersama dengan Buaya ya ataupun buat teman-teman nih ya. Kalau tadi gua udah ngobrol bersama dengan Soraya Hayrini as a socialpreneur ya. Siapa lagi yang pengen diundang di podcast Muda Bersuara? Silakan kirimkan materi-materi dan juga kritik dan saran kalian melalui sosial media kita di bawah ini, khususnya di Instagram ya, bisa direct message kita. Siapa yang pengen diundang atau mungkin kalian yang pengen ada di sini,
silakan aja. Pokoknya menjadi anak muda, yuk terus bergerak dengan perjuangan yang ingin kita capai. Kita lakukan sebagai anak muda, terus bersuara agar Indonesia lebih baik seperti apa dengan versi dan kapasitas kalian masing-masing. Gua Leror, sampai ketemu lagi di episode kita dengan narasumber yang berbeda-beda. Muda bersuara, suara anak muda untuk Indonesia lebih baik.